Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahmid. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Wafi. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah ya. Bagaimana Ibu Wafi hari ini untuk hari-harinya? Kabarnya untuk hari ini aman-aman saja, Bu? Iya sih Pak aman, cuman memang ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Tahmid, karena memang ada beberapa permasalahan Pak yang sedang saya hadapi di kelas. Eh, Begitu ya, Bu. Boleh, Iya. boleh. Silahkan kalau boleh tahu permasalahannya apa ini, Bu? Begini ya Pak, saya kan mengajar di kelas 5. Nah, anak-anak, saya sering melihat mereka membuang sampah sembarangan Pak. Nah, Hmm, terutama, mereka itu buangnya di laci-laci. Kemudian kadang ya iya, habis makan snack nanti mereka dibuang, ya asal buang saja, bukan di tempat sampah. Padahal di situ sudah ada tempat sampah di depan kelas. iya. Tapi ya gitu banyak sekali sampah berserakan, gitu Pak. Oh iya ya. Jadi untuk arah perbincangan kita hari ini, Ibu Wafi ingin membahas tentang apa itu? Anak-anak Wafi yang kelas 5 SD itu Mhm. yang membuang sampahnya sembarangan gitu ya, Bu? Iya betul sekali Pak Tahmid. Jadi tujuan saya ini ya yang saya inginkan itu mencari solusi ya bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah di tempatnya ya. Karena membuang sampah seperti itu kan tidak enak ya Pak, tidak enak Iya, dipandang betul. mata, Betul. apalagi dapat menimbulkan penyakit Penyakit begitu ya ya Pak ya? betul Ibu. Iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Wafi eh, sebelum kita mencari solusinya. Apakah Ibu Wafi mengetahui kira-kira ini penyebab mereka anak-anaknya Ibu Wafi itu melakukan pembuangan sampah itu secara sembarangan itu apa sih Ibu kira-kira menurut Ibu? Nah, kalau menurut saya itu ya Pak ya, eee, padahal di situ kan sudah ada tempat sampahnya deket ya, Iya, iya, kalau untuk alasan jauh membuang sampah itu nampaknya bukan jadi alasan ya. iya, iya. Nah, anak-anak itu memang kayaknya kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah di tempatnya Pak, begitu Hmm, menurut saya Pak. eh, jadi permasalahannya anak-anak itu kurang sadar ya Bu untuk Iya. menjaga kebersihan di lingkungannya ya, sehingga eh, selain kurang kesadaran itu kira-kira bagaimana Ibu Afi? Ya, karena kurang kesadaran itu makanya, mereka masih seenaknya saja buang sampah sembarangan dan beberapa anak, membuang sampah sembarangan itu, ternyata membuangnya banyak Hmm, di laci-laci meja iya di laci-laci ya. kelas gitu. Mhm, betul Eh, sekali, Pak. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari anak-anak itu, kira-kira apa lagi nih Bu penyebabnya menurut Ibu Afi ya? Mungkin itu ya, Pak, ya, anak-anak itu, kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan, Pak. Iya, iya. Jadi belum tahu dampaknya ya Bu ya, anak-anak itu Iya, belum tahu betul. anak-anaknya. Jadi Iya, jadi itu ya, kayaknya, mereka di sisi lain kurang sadar hmm, tentang membuang sampah di tempatnya, mereka juga tidak tahu iya, dampak akibat membuang sampah sembarangan, yang jelas memang dari segi kebersihan juga kurang baik, iya, terus iya, nggak enak juga kan iya, dipandang mata dan iya, juga mengganggu kenyamanan orang lain. iya, Jadi menurut saya memang mereka itu belum tahu dampaknya iya. membuang sampah sembarangan yang bisa menularkan penyakit ya, apalagi kalau di laci-laci meja itu Sampah di pasti laci, iya, banyak nyamuk ya, banyak iya, nyamuk dan sangat berbahaya dapat menimbulkan penyakit. iya. Memang begitu Ibu, anak zaman sekarang memang perlu lebih intens ya, perihal tadi untuk menyadarkan mereka itu terkait pentingnya kebersihan ya Bu. Nah ini ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya gitu ya terkait permasalahan penyebabnya. Mereka membuang sampah sembarangan dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Wafi gambarkan tadi. Kira-kira menurut Ibu Wafi ini apa sih langkah yang cocok, rencana atau solusi atau jalan keluar yang tepat untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah Ibu?
Iya Pak, saya ini punya rencana ya Pak ya, nanti di tengah-tengah pembelajaran itu ingin saya selipkan Hmm, tentang penayangan video ya, ya, video tentang dampak membuang sampah sembarangan begitu Pak. Supaya mereka bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya menumpuk ya, iya, dan bagaimana akibatnya nanti hmm, yang ditimbulkan. Dan selain itu ada poster juga, iya, dan saya juga akan terus mengingatkan ya Pak ya iya, kepada mereka, dan nanti saya luar juga akan biasa. menambahkannya juga di kesepakatan kelas Luar nanti. biasa. Iya. Jadi ada rencana solusi itu ya berupa tadi apa yang Iya, disampaikan Bu Wafi, pemutaran memutarkan video, video ya biar apa contohnya nanti lebih konkretnya gitu ya. Kemudian pembuatan poster tadi Ibu ya untuk keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan menjaga kebersihan gitu ya Bu. iya betul sekali Pak. Ah, kira-kira ada nggak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan tadi kan sifatnya untuk kelas kan, kelasnya hanya kelasnya Ibu Wafi tadi. Padahal kan untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Ibu saja kan, tapi juga seluruh Iya. lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah Ibu punya solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah secara lingkungan itu juga bisa merasakan dampak positif ini, Bu. Iya Pak, kalau tadi kan mungkin solusi yang saya tawarkan hanya untuk di lingkungan kelas saya sendiri. Nah, Ya, ternyata memang saya mendapatkan permasalahannya seperti ini juga saya mengamati lingkungan sekitar. Dan ternyata juga banyak sekali Pak sampah-sampah gitu. ya, Anak-anak banyak membuang sampah itu tidak dalam tempat sampah, ya, membuangnya itu seenaknya, kadang ditutupnya ya. ya, Nah, saya ini berupaya berkonsultasi dengan kepala sekolah ya, bagaimanapun beliau kan sebagai pemangku ya, kebijakan ya betul, dari betul. sekolah. Nah, Ya, ya, heeh. Nah, agak kebetulan ini kan nanti di awal pembelajaran ya. saya juga bertugas sebagai Hmm. koordinator juga Oh, ingin melaksanakan koordinator. menentukan tema untuk Ya, proyek ya luar atau biasa. P5 ya, heeh, tentang kelola bumi lestari yang akan Oh, difokuskan ya. anak-anak agar terbiasa membuang sampah di tempatnya. Oh, luar Begitu. biasa ya Ibu. Luar biasa apalagi Bu Wafi koordinator P5 ya. Dengan tema tadi Bumi Lestari ya, berarti Iya, menjaga agar bumi kita tetap lestari gitu ya, tetap hijau, oh, tetap betul bersih Pak, asli benar. itu ya. Iya benar, biar tidak ada sampah Pak seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa Ibu Wafi ada ide untuk menerapkannya pada sistem pembelajaran P5 ya, karena kita tahu bahwa P5 ini kan menjadi apa kan merupakan karakter yang harus ditanamkan ke siswa kita ya, apalagi di era kurikulum merdeka ini. Bu, terkait apa Ya. solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa, namun ini solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen ini Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik? Dan tentunya dalam komitmen Ibu juga, Ibu kan tidak mungkin berjalan sendiri kan? Ya, jadi pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dukungan dari lingkungannya, dari orang sekitar lah. Nah, kira-kira ini apa Ibu komitmen Ibu, kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu? Iya Pak, kalau untuk apa ya supaya permasalahan saya ini bisa teratasi Pak, Ya, yang jelas memang betul saya harus berkomitmen ya Pak ya. iya, Kalau tadi menayangkan video-video itu terus akan saya lakukan, bahkan nanti ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu saya bisa melakukan segitiga restitusi ya Pak ya, iya, betul ya. iya, Kemudian segitiga restitusi itu agar anak-anak itu juga melakukan ini bisa bertanggung jawab dan bisa hmm, tahu konsekuensinya. iya, iya, Sedang untuk rencana yang tadi tema P5 yang iya, nanti yang jelas ini nanti saya akan berkomitmen. iya, Nah, iya, saya kan kebetulan sebagai koordinator P5 iya, juga insya Allah nanti saya akan ikut andil iya, dalam menentukan dimensi ya untuk menentukan alur kegiatannya, iya, seperti misalnya nanti di tahap kontekstualisasi hmm, itu nanti bisa mendatangkan narasumber ya iya, Pak, narasumber itu ya yang bagus. Nah, nanti narasumbernya itu nanti dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup ya oh, Pak. luar biasa ya, Kemudian ya dukungan dari kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah eh,
bisa mengundang narasumber itu, dan nanti saya sendiri juga tentunya harus mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat ya Pak, Iya. agar rencana saya ini bisa saya implementasikan program P5 ini. Oh, ya luar biasa Itu Pak. ini idenya Ibu Wafi, luar biasa untuk menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5 yaitu Bu ya. Kemudian Iya. tadi disampaikan juga mendatangkan narasumber dari pihak DLH ya, Dinas Iya, betul. Lingkungan Hidup itu ya. Bisa saya tiru nanti ya Bu. Luar Iya. biasa nih idenya ya. Jadi Ibu dari apa tadi datang ke saya kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan ya, penyebabnya. Kemudian ternyata Ibu juga sudah memikirkan ya, beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada, dan ternyata solusinya luar biasa. Apalagi komitmen Ibu ini sangat luar biasa. Terlebih Ibu sebagai koordinator P5 ya, saya Iya, yakin betul. bisalah teratasi untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Ibu. Iya, amin Pak, Ya, amin. jadi secara nggak sadar Ibu sudah beres ini persoalannya ya. Gimana, masih resah atau masih ada Ibu? Iya, ternyata setelah saya ngobrol sama Pak Tahmid ini, yang tadi awalnya saya galau Pak. Ternyata setelah ngobrol sama Pak Tahmid itu, dengan enak Pak Tahmid ini memberikan coaching kepada saya ini sangat luar biasa. Nah, Pak Tahmid itu ternyata saya jadi menemukan solusinya Pak. Dan Ibu sendiri yang menemukan itu ya, menemukan solusinya luar biasa Ibu. Dan akhirnya itu saya jadi plong Pak hatinya Pak. Ya, saya juga merasa lega akhirnya Ibu Wafi, teman saya juga sudah tidak merasa gundah gulana gitu ya. Jadi senang kalau bisa ngelihat senyumannya Ibu Wafi ya, secara ikhlas gitu, senang saya. Alhamdulillah, pokoknya nanti kalau sudah diterapkannya, saya ini pengen nih nanti dikabari ya terus ya untuk proses perkembangannya, apalagi nanti pengen dikasih tahu dokumentasinya dari DLH Ibu ketika memberikan pematerian gitu ya, apalagi untuk nanti poster-posternya. Nanti bolehlah saya diberi informasi, siapa tahu nanti bisa saya contoh juga untuk sekolah saya gitu ya Bu Wafi. Oke Pak, ya insya Allah nanti kalau ada hal apapun yang saya butuhkan ya konsultasi dengan Pak Tahmid ya Pak, butuh Ya. coaching lagi sama Pak Tahmid ya insya Allah nanti saya akan menemui Pak Tahmid. Terima kasih ya Pak atas bantuan dari Pak Tahmid. Saya juga terima kasih Ibu sudah dipercaya oleh Ibu Wafi untuk mendengarkan segala keluh kesah dari Ibu Wafi. Ternyata dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Ibu Wafi. Jadi saya juga terima kasih atas banyak ilmunya Ibu. Iya Pak, sama-sama Pak. Bagaimana Ibu Wafi, sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup? Sepertinya sih cukup dulu Pak, nanti kita lanjut lagi. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Wafi, semoga sukses dengan segala rencana aksinya, dan semoga programnya Ibu Wafi yang tadi Ibu Ministar itu yang di tema P5 itu bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih hijau untuk sekolahnya. Amin Pak, amin. Kalau begitu terima kasih Ibu Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.